Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina wa dana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah di Ramadan ini kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan tadi siangnya juga di malam harinya. Kemudian kita jaga kebaikannya, puasanya, sholat tarawihnya, dan sebagainya. Kemudian sedikit kita sampaikan lagi bahwa kita masih salah dalam memahami kebiasaan sholat Rasulullah SAW, kebiasaan sholat para sahabat itu. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah sholat malam, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ida asyrota rakaatan. Rasulullah sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian ada yang begini mengatakan itu sholat witir. Bukan begitu. Mari kita pahami dengan benar. Memang Rasulullah sering mengatakan menyebut sholat malam itu dengan penyebutan sholat witir saja. Misalnya ketika ada sahabat bertanya, kenapa Rasulullah hanya keluar bersama para sahabat untuk sholat itu di beberapa hari saja, beberapa hari awal dan beberapa hari yang akhir. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku khawatir nanti sholat witir itu kalian anggap wajib. Yang dimaksud sholat witir di sini, sholat malam Rasulullah, ya sholat tarawih atau tahajud. Kalau di Ramadan disebut tarawih, kemudian dilengkapi dengan sholat ganjil yang disebut witir. Nah, Rasulullah kadang-kadang menyebut itu hanya sholat witir saja. Tapi para ulama memahami maksudnya sholat malam yang jumlahnya genap kemudian dilengkapi dengan sholat witir yang jumlahnya ganjil. Nah, seperti itu. Maka ketika disebutkan Rasulullah itu tidak menambah rakaatnya ketika Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, tidak boleh kita mengatakan oh berarti itu witir saja. Bukan begitu. Karena Aisyah menjelaskan yusolli arba'an, 11 itu dirinci. Rasulullah sholat 4 rakaat. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanyakan bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an. Jangan kalian tanyakan kemudian sholat 4 rakaat, la tus'alu an husnihinna. Sholat lagi 4 rakaat, jangan kalian tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian sholat apa? Tsumma yusolli salasan, mohon maaf. Kemudian sholat 3 rakaat. Nah, mesti dipahami sholat Nabi itu yang 4, kemudian 4 itu dengan tarawih atau tahajud. Kemudian yang 3 adalah witir. Seperti itu. Nah, ini memberi kepahaman kepada kita bahwa sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, la tutiru bisalasin tusabbihu bisolatil maghrib. Jangan kamu sholat witir 3 rakaat yang kamu kerjakan seperti sholat maghrib.
Kemudian jadi ada witir yang jumlahnya 3 rakaat. Walakin autiru bi khamsin, tapi juga witirlah dengan 5 rakaat. Au bisa pain, atau witir dengan 7 rakaat. Au bitis'ain, atau dengan 9 rakaat. Au bi ihda asyratin, atau dengan 11 rakaat. Jadi bisa bermakna sholat witir itu sendiri yang penting sholat ganjil. Boleh dengan 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 atau 11 rakaat. Ini bermakna tanawu, beraneka macam cara yang boleh dilakukan. Beraneka macam cara yang boleh dilakukan ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, salah satunya sholat malam atau sholat tarawih itu. Jadi kita jangan mudah klaim, yang benar itu sholat yang sekian rakaat, yang begitu rakaat, apalagi yang dikeluarkan oleh tarjih misalnya, itu dikeluarkan oleh majelis ulama ini misalnya gitu. Nah ini mari kita pahami dengan benar. Jadi pembatas sholat malam itu bukan jumlah rakaat, tetapi waktu. Karena yang disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam atau di waktu malam, sebagiannya gunakanlah untuk tahajud. Maknanya yang dimaksud sholat malam itu sholat yang dikerjakan di waktu malam yang ditandai dengan masuknya waktu isya sampai waktu subuh. Maka berapapun jumlah rakaatnya, selama dilakukan di waktu itu disebut sholat malam. Maka bisa bermacam-macam, bermacam-macam namanya. Bisa sholat istikharah mungkin, bisa sholat hajat, masuk dalam ibadah malam. Bisa sholat tarawih, bisa sholat tahajud bila dikerjakan setelah tidur. Nah, sholat yang ganjil namanya witir. Nah, mau sholat berapapun silahkan. Yang penting dalam satu malam seperti hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, la witrona filailah. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Nah, jadi gunanya untuk mengganjilkan, maka ketika kita sholat malam sudah sekali witir, maka tidak boleh witir lagi. Jadi cukup sekali sehingga jumlah rakaat kita ganjil. Terus sholat malam kita berapa jumlah rakaatnya? Silakan. Rasulullah tidak membatasi. Hanya Rasulullah membiasakan membatasi jumlah rakaatnya untuk memudahkan supaya istiqomah sholat malamnya. Jadi berlangsung atau langgeng sholatnya. Tidak kadang sholat, kadang tidak dan sebagainya. Nah ini, jadi jangan salah, jangan mudah klaim bahwa sholat yang benar itu sekian rakaat, tidak. Sholat yang rakaatnya sekian salah, jangan. Apalagi kita mengkritisi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kelembagaan yang disebut majelis misalnya. Apalagi seorang ustadz, satu orang ustadz mengkritisi pendapat yang dikeluarkan oleh majelis, itu namanya tidak punya adab. Tidak punya adab. Majelis itu terdiri dari banyak orang, terdiri dari orang-orang yang ahli. Entah majelis yang mana, kita berhusnudzon semuanya ahli, tidak hanya satu orang. Tapi kalau ustadz berpendapat atas nama pribadi itu satu orang, artinya dia tidak paham adab kalau mengomentari pendapat yang dikeluarkan oleh kelembagaan. Misalnya saya mengomentari fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya seorang ustadz, seorang diri, itu namanya saya tidak tahu diri. Saya tidak tahu diri. Karena di Majelis Ulama Indonesia itu, di sana ada
para alim, para ulama yang berkumpul, yang pendapat mereka terdiri dari banyak pendapat orang-orang yang ahli. Kemudian saya seorang diri menanggapi dan menyalahkan jadi menganggap itu salah itu. Itu namanya saya tidak tahu diri. Saya hanya seorang diri saya. Apalagi kelas kita ustadz. Ada juga yang mengomentari keahlian seorang Syekh Al-Albani misalnya. Seorang Syekh Ibnu Utsaimin. Mari kita agak tahu diri lah. Kalau saya misalnya mengkritisi pendapat Syekh Al-Albani kemudian mengatakan Syekh Al-Albani itu tidak ahli gitu. Sungguh sangat buruk keadaan saya, tidak tahu diri itu saya. Karena berapa karya Syekh Al-Albani yang dijadikan rujukan oleh banyak ahli, oleh banyak ulama kelas internasional. Sedangkan saya ini tidak punya karya apapun. Bahkan nama saya tidak dikenal orang. Tapi kadang-kadang ada ustadz itu mengkritisi seorang Syekh Al-Albani. Itu namanya ya tidak tahu diri lah. Kita ini kan hanya seorang diri. Dan misalnya kita lihat bagaimana pernyataan para ulama tentang keadaan Syekh Al-Albani misalnya. Bagaimana hafalan beliau, bagaimana kemampuan beliau. Bahkan kitab-kitab hadis yang besar sudah disyarah oleh beliau di umurnya yang kita anggap tidak panjang lah bahasanya. Atau seandainya kita anggap cukup panjang, ini umur yang barokah. Umur yang hebat. Jarang orang punya karya seperti Syekh Al-Albani. Beliau hafal begini-begini, hafal banyak hadis, menghasilkan banyak kitab-kitab hadis. Sementara kita yang tidak punya karya, kita hanya seorang ustadz, kita tidak hafal Quran kadang-kadang, kita tidak hafal hadis sekian-sekian, tidak. Tapi kita mengkritisi Syekh Al-Albani itu buruk, katanya bukan tabiin, katanya bukan begini. Tapi kita lihat dari karya beliau yang diakui oleh banyak ulama, sudah cukup menjadi penguat dan syahadah bagi kita bahwa beliau adalah seorang alim, beliau seorang ahli dalam hadis. Begitu. Kemudian berkenaan dengan hadis tentang sholat malam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa sholat Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Ini kebiasaan Rasulullah dan juga kebiasaan para sahabat. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 3569, di Sahih Muslim nomor 738. Kalau kedua imam ini menyatakan ini sahih, masa kita akan mendebatnya? Memang kita lebih ahli dari beliau. Itu. Kemudian dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang ditulis dalam Majmu' Fatawa Rasail itu tentang ketika Umar bin Khattab di masa beliau memerintahkan Tamim Ad-Dari, memerintahkan Ubay bin Ka'ab mengimami para sahabat di Masjid Nabawi dengan sholat berapa rakaat? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sholat Umar bin Khattab saat itu ketika memberi perintah kepada Tamim Ad-Dari, kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimami para sahabat di masa itu adalah 11 rakaat. Silahkan dirujuk ke fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi bukan dengan rakaat yang lebih dari itu. Jadi jangan salah, hanya karena kita pengen klaim golongan kita yang benar atau pendapat kita yang benar, kemudian menafikan ilmu yang benar dengan mengatakan memang hadisnya sahih, tapi pendalilannya yang payah. Jangan begitu. Para ulama yang lebih ahli ini bahkan mendalilkan begitu. Jadi cara-cara Rasulullah sholat malam yang beraneka macam ini memberi kemudahan untuk kita bahwa sholat malam itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Kemudian rakaatnya tidak terbatas karena pembatas sholat malam adalah waktu. Jadi jangan klaim dengan jumlah-jumlah. Malah ini menunjukkan kita tidak paham tentang sholat malam. Jadi tidak ada pembatasan jumlah rakaat. Ini Rasulullah pun tidak membatasi, tapi Rasulullah membiasakan membatasi jumlah rakaatnya. Ada maksud-maksud, diantaranya bisa kita ambil hikmah memudahkan istiqomah. Jadi dijaga keberlangsungannya. Membatasi jumlah rakaat juga bermakna
tidak sepanjang malam ini kita gunakan semuanya untuk sholat, tapi bisa kita gunakan untuk istirahat. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa ana usolli wa anamu. Aku ini kalau malam hari juga sholat, tapi juga tidur. Itu. Nah, jadi supaya pemahaman kita benar dan kita tidak mudah klaim itu, kemudian kita tidak mudah menjadi ustadz yang paling pinter gitu. Ustadz yang memposisikan diri menanggapi sana salah jangan. Kita justru akan rugi nanti. Sebab pemahaman fikih ini digambarkan oleh para ulama ibarat lautan tak bertepi. Nah, kita cukup mengikuti apa yang sudah difatwakan oleh para alim sebelum kita, para orang-orang yang ahli di bab ini. Kita ambil manfaatnya. Silahkan dirujuk pendapat-pendapat tentang sholat malam ini. Salah satunya misalnya di 10 salam. Jadi boleh beraneka macam cara Rasulullah itu digunakan untuk kita mengambil manfaat sholat malam. Boleh dengan cara ini, cara itu, cara ini dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kita yang benar dan kita memiliki adab yang baik terhadap para ulama, nah kita akan terjaga kebaikannya, insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.